Sebelum lanjut, jangan lupa subscribe channel kami. Ingat, subscribe channel kami dan nyalakan tombol notifikasinya. Assalamualaikum kawan, sobat kreativiku dimanapun anda berada. Semoga dilancarkan usahanya dan dimudahkan rezekinya. Di video kali ini seperti biasa, kita akan membersihkan box kawan. Ini kepiting kami baru sedikit kawan, karena kita pelan-pelan sambil belajar. Banyak sekali teman-teman yang bertanya kira-kira berapa kali kalau kita membersihkan box. Kita membersihkan box setiap hari kawan. Setiap hari kita bersihkan sisa pakan dan kotoran biar tidak menimbulkan amonia yang bisa menjadi racun bagi kepiting kita. Ini alhamdulillah, ini makannya sangat lahap sekali kawan. Ini kemarin kita kasih pakan lumayan besar ya ikan, sekarang tinggal sedikit karena kepitingnya juga ukurannya lumayan besar. Jadi kita harus rutin-rutin membersihkan kawan. Kita bersihkan setiap hari. Dan waktunya terserah kita kawan. Jadi waktu luangnya kapan lagi itu kita bersihkan. Yang penting rutin setiap hari. Kita memberi pakan pun setiap hari dan waktunya juga bebas. Tergantung waktu luang kita itu kapan. Nah, di sini kita membersihkan menggunakan kain kawan, karena kalau pakai serokan dari kain itu kotorannya bisa terangkat semuanya, dan pastinya boxnya akan menjadi sangat bersih kawan. Lihat cabitnya sangat merona sekali kan, karena kepitingnya alhamdulillah sehat sekali. Dan ini sudah pas 2 minggu kawan. Seharusnya ini waktunya panen, berhubung harganya lagi jatuh, jadi kita tahan dulu nunggu harga bagus baru kita nanti panen kawan. Jadi kalau kita memelihara sistem box seperti ini, jangan malas-malas untuk membersihkan. Lihat, jadi bersih sekali. Nah, kalau kita pakai serokan kain seperti ini kotorannya bisa tersaring sempurna kawan. Beda kalau kita pakai serokan yang dari jaring seperti ini. Ini kalau pakai ini kotorannya tidak bisa terangkat sempurna karena kurang rapat. Beda kalau kita pakai serokan kain yang bikin sendiri seperti ini. Ini kotoran kecil-kecil bisa terangkat sempurna. Lihat, kotorannya bisa terangkat semuanya, dan tentunya boxnya akan semakin bersih kawan. Ini kemarin juga ada banyak teman yang bertanya, itu satu box diisi 2 kepiting apakah aman-aman saja? Nah, aman dan tidaknya itu tergantung bagaimana kitanya kawan. Jadi pas memasukkan pertama itu jangan sampai berbarengan kawan, karena kalau kita berbarengan itu biasanya saling serang kawan. Karena pas pertama kali kepiting kita taruh box itu pasti dia itu dalam keadaan panik alias stres, dan akan mencabit apa saja yang ada di sekitarnya. Jadi
dimasukkan satu dulu, baru yang setelah tenang baru yang satunya dimasukkan kawan. Gitu. Jadi tidak apa-apa kalau kita taruh dua kepiting dalam satu box, tapi ukurannya juga harus sama kawan. Jadi ukurannya harus tidak jauh beda, jangan sampai yang satu kecil dan yang satunya besar sekali, karena nanti takutnya yang kecil itu diembat, karena kepiting itu kanibal kawan. Kepiting itu kanibal, apalagi kalau ada yang molting. Nah, yang molting itu bisa langsung dimakan kawan. Ini terpaksa kita campur karena wadahnya sudah tidak muat. Jadi ada satu box yang kita taruh dua kepiting. Jadi kalau ukurannya sama dan makannya juga teratur, insya Allah aman-aman saja. Tapi itu tadi kita kesulitan untuk mengontrol pakannya kawan. Kita kesulitan untuk mengontrol pakannya. Kenapa begitu? Karena kalau dua seperti ini kita tidak tahu mana kepiting yang makan dan mana kepiting yang tidak makan kawan. Beda kalau satu-satu. Kalau satu-satu itu mengontrol pakannya lebih mudah. Dan tentunya hasilnya itu lebih maksimal kawan. Karena kalau dua seperti ini kan takutnya yang satunya itu kalah makannya. Dan hasilnya pasti tidak sesuai dengan yang kita harapkan. Bisa jadi yang satu sudah keras dan yang satunya masih gembos kawan. Gitu. Dan ini kalau kepitingnya kecil ya, misalnya 200 gram. Nah kalau kepitingnya sampai 500 gram atau 700 gram, pasti akan sangat sulit sekali kalau kita membersihkan kawan, karena pasti akan sangat sesak sekali. Jadi kita anjurkan untuk teman-teman semuanya, lebih baik satu box satu kepiting saja kawan, biar kita itu memantaunya lebih mudah, membersihkannya juga lebih mudah, dan tentunya tidak resiko kanibal kawan, dan hasilnya pun nanti lebih maksimal karena kita bisa mengontrol pakannya. Dan ini alhamdulillah kepitingnya juga sehat-sehat sekali kawan, karena mengingat ini sudah 2 minggu kawan, sejak tanggal 3 kemarin dan sekarang sudah tanggal 17 Agustus, jadi pas 2 minggu. Ini cangkangnya sudah keras semuanya, tinggal nunggu harga yang bagus kawan. Nah, yang atas itu box baru kawan, yang atas itu kita pakai separuh box, jadi satu box satu jerigen kita belah menjadi 2. Nah kemarin ada banyak teman-teman yang nanya tentang ukuran jerigen. Nah, di sini kami memakai ukuran jerigen 20 liter kawan, dan kalau teman-teman mau ngirit, jerigennya bisa dibelah menjadi 2 seperti ini kawan. Jadi lebih irit dan juga lebih simpel, tinggal ditutup atasnya seperti ini. Dan kami kira kalau separuh jerigen seperti itu sangat muat sekali kawan, sangat pas untuk satu kepiting. Ini kepiting betina ya. Ini betina, awalnya sangat gembos sekali, kita dapatnya gembos sekali, dan sekarang alhamdulillah sudah keras
Ini juga kemarin kita isi 2 kawan, tapi sekarang kita sudah pisah karena sudah ada box yang baru. Ini juga betina ya, dan sudah ada telurnya kawan. Nah, kalau betina ada telurnya itu harganya sudah beda lagi kawan. Jadi di sini kita baru fokus penggemukan, dan dari gembos sampai padat itu kurang lebih cuma butuh waktu 2 minggu saja kawan ya. Yang ini yang pakai separuh jerigen kawan, kita tunjukkan ke teman-teman semuanya. Nah, kondisinya seperti ini kalau kita pakai separuh jerigen, masih lega sekali. Ini kalau kepiting ukuran 500 gram juga sangat muat sekali kawan, dan membersihkannya juga lebih mudah. Nah, kalau satu kepiting ini kan kita tahu dia makan atau tidak. Nah, kalau seperti ini dia tidak mau makan kawan. Nah, kita bisa tahu kalau dia itu puasa. Nah, jadi kita bisa mengontrol pakannya kawan. Beda kalau dicampur 2 kepiting kayak tadi, kita tidak tahu mana yang makan dan mana yang tidak. Jadi mengontrolnya itu sulit. Apalagi kalau kita sistem koloni, misalnya dibuatkan kolam gitu terus ditebar dikumpulkan dari satu, itu kami pikir kurang bagus ya, karena membersihkannya juga susah, mengontrol pakannya juga susah, jadi hasilnya juga nanti tidak maksimal. Ada yang gembos dan ada yang sudah keras gitu kawan, karena pasti ada yang kalah makannya, karena kepiting itu galak-galak kawan. Kepiting itu hewan tori-tori alias hewan penyendiri. Nah, di sini kami menunjukkan satu saran untuk teman-teman semuanya. Kalau membuat sistem box seperti ini, pipa pembuangannya kami anjurkan lebih besar kawan ya, karena di sini kita pipa pembuangannya cuma pakai yang setengah dim. Nah, kalau pakai yang kecil itu airnya deras sedikit sudah kualan kawan, sudah lumer. Nah, ini airnya derasnya cuma segitu tapi sudah kualan, bisa sampai kebanjiran kawan. Jadi bawahnya kita tambah lagi pembuangan sehingga aman. Jadi kami sarankan teman-teman semuanya kalau membuat box seperti ini, pembuangannya itu pakai pipa yang lebih besar kawan, biar kalau airnya itu deras, keluarnya deras, itu tidak kebanjiran karena lancar. Karena di sini kita juga masih belajar ya, masih evaluasi, masih banyak yang harus kita perbaiki, dan tentunya terus kita share ke teman-teman semuanya agar bisa menjadi referensi untuk kita semuanya. Dan yang atas ini kita pakai pipa besar kawan, nanti pembuangannya langsung pakai pipa besar, jadi alirannya itu lebih lancar kawan, langsung ngerojok. Lihat, langsung ngerojok, meskipun tekanan airnya itu deras tidak masalah kawan, karena pembuangannya itu langsung, dan juga tidak terlalu ribet untuk di pipanya karena sistem langsung kawan, langsung ngerojok ke filter. Ini mungkin kedepannya kita pakai seperti ini saja karena lebih simpel kawan. Dan kita sarankan untuk teman-teman semuanya yang mau memulai memelihara kepiting sistem box seperti ini, sebaiknya dimulai dari sedikit dulu kawan, biar nanti kalau
gagal itu kerugiannya tidak terlalu berisiko. Jadi mulai sedikit dulu, misalnya satu derek gitu, yang bagian bawah aja, misalnya 5 atau 6 box, tergantung tempat kalian itu muatnya berapa. Jadi biar kalau satu derek itu biar nanti menata pipanya lebih mudah kawan. Jadi kalau misalnya untuk pengembangannya itu mudah, tinggal nambah atasnya. Jadi pelihara dulu yang kecil kawan, misalnya beli bibit yang ukuran 100 gram, pilih yang masih gembos dan coba dipelihara. Nanti kalau sudah misalnya 1 bulan dan baik-baik saja, misalnya 1 bulan itu bisa hidup saja, cukup hidup saja, itu berarti langkah awal untuk sebuah keberhasilan kawan. Dan nanti dicek apakah bisa keras atau tidak. Nah, kalau bisa sudah 1 bulan sudah hidup, nah baru kita nanti nambah atau pengembangan selanjutnya kawan. Jadi tidak terlalu beresiko lah, seperti ini. Cukup bikin yang bawah aja 1 derek, tapi jangan isi semuanya, cukup 2 atau 3 ekor saja, beli yang kecil saja, biar kalau gagal itu kerugiannya tidak terlalu besar kawan. Oke, terima kasih video kali ini, semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe channel kami dan nyalakan tombol notifikasinya, dan bagikan ke teman-teman semuanya agar semakin menambah manfaat untuk kita semua. Terima kasih, salam budidaya.